Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Julianti Adelis Mula. Saya adalah dosen di Program Studi Pariwisata Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Sumbawa. Untuk memenuhi tugas peningkatan kompetensi dosen pemula atau PKDP PTP UIN Mataram tahun 2025, saya akan membuat media pembelajaran untuk mata kuliah Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi ekonomi Islam versus ekonomi konvensional, yang mana materi ini saya ambil dari RPS mata kuliah ekonomi Islam yang saya ajar. Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional merupakan dua sistem ekonomi yang sangat berbeda. Mengapa dua sistem ekonomi ini harus kita ketahui perbedaannya atau harus mampu untuk kita bedakan? Yang pertama adalah sistem ekonomi ini bukan hanya soal uang, namun juga terkait dengan nilai, tujuan, dan cara untuk mencapai kesejahteraan. Kemudian yang kedua, Islam itu membawa sistem tersendiri, bukan kapitalis, bukan juga sosialis. Ada 3 pokok bahasan yang akan saya sampaikan atau saya paparkan pada materi kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dasar ekonomi Islam dan juga ekonomi konvensional. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi perbedaan yang mendasar di antara kedua sistem ekonomi ini. Kemudian yang ketiga adalah memberikan contoh aplikatif dari kedua sistem ekonomi ini di dunia nyata. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan 3 dasar utama dalam penerapan sistem ekonomi Islam. 3 dasar utama inilah yang pada akhirnya menjadi pondasi dalam memahami sekaligus mengembangkan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baik, yang pertama, ekonomi Islam itu selalu didasarkan pada wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum yang utama. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang bertumpu pada rasionalitas manusia semata, kemudian ekonomi Islam ini memposisikan wahyu sebagai petunjuk ilahi yang mengarahkan manusia dalam mengelola harta, produksi, distribusi, hingga konsumsi. Al-Quran banyak sekali memberikan prinsip moral dan hukum seperti larangan riba, kewajiban zakat, pentingnya keadilan, dan keharusan menjaga keseimbangan. Hadis Nabi SAW memperjelas praktek ekonomi yang adil, transparan, dan penuh tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua, tujuan akhir ekonomi Islam adalah tercapainya al-falah. Falah secara sederhana berarti kebahagiaan dan keberuntungan. Namun dalam konteks ekonomi Islam, falah mencakup kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Artinya, setiap aktivitas ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan materi saja, tetapi juga memperhatikan aspek kehalalan, keadilan, dan keberkahan. Dengan kata lain, keberhasilan ekonomi menurut Islam bukan sekedar akumulasi kekayaan saja, tetapi terwujudnya kesejahteraan yang seimbang antara spiritual dan material individu juga masyarakat. Yang ketiga, nilai spiritual dan moral menjadi landasan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, keputusan bukan hanya berbasis analisis untung rugi saja, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan kepedulian terhadap sesama. Konsep takwa menjadi kompas etis yang menuntun setiap pelaku ekonomi untuk tetap berada dalam rel yang Allah ridhoi. Oleh karena itu, setiap transaksi harus memenuhi prinsip halal, thoyyib, dan maslahah. Tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa manfaat dan menghindari kemudorotan. Dengan memahami 3 dasar ini, yakni wahyu sebagai sumber hukum, falah sebagai tujuan akhir, dan nilai spiritual serta moral sebagai pondasi etika, maka ekonomi Islam hadir sebagai sistem yang holistik, yang tidak hanya menjawab kebutuhan ekonomi manusia, tetapi juga mengangkat martabat dan keseimbangan kehidupan secara menyeluruh. Sama halnya dengan ekonomi Islam,
Ekonomi konvensional pun memiliki 3 dasar utama yang membedakannya secara mendasar dari sistem ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi konvensional bertumpu pada rasionalitas manusia dan pendekatan empiris. Artinya, teori-teori dan kebijakan ekonomi dikembangkan berdasarkan observasi terhadap perilaku manusia yang diasumsikan selalu rasional dalam mengejar kepentingan pribadinya. Segala keputusan ekonomi baik oleh individu, perusahaan maupun pemerintah dianggap didorong oleh kalkulasi logis untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian. Berdasarkan data dan bukti empiris tanpa campur tangan nilai-nilai keagamaan. Kemudian yang kedua, tujuan akhir dalam ekonomi konvensional adalah profit dan efisiensi. Sistem ini menekankan pada pencapaian keuntungan semaksimal mungkin dalam penggunaan sumber daya yang terbatas. Pelaku ekonomi, terutama dalam dunia bisnis, akan menilai keberhasilan dari sebuah kegiatan ekonomi itu dari seberapa besar laba yang diperoleh dan seberapa efisien proses produksinya. Pertumbuhan ekonomi, peningkatan output, dan peningkatan pendapatan menjadi indikator utama dalam menilai kemajuan dari ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu ekonomi konvensional ini bersifat netral terhadap moralitas atau dapat dikatakan sekuler. Artinya sistem ini memisahkan antara urusan ekonomi dengan nilai-nilai moral atau agama. Etika dan spiritualitas dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak menjadi variabel utama dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selama suatu aktivitas ekonomi sah secara hukum dan menguntungkan secara finansial, maka aktivitas tersebut dianggap dapat diterima tanpa mempertimbangkan aspek halal haram, keadilan sosial atau dampak spiritualnya. Dengan demikian, ekonomi konvensional menawarkan pendekatan yang sangat teknokratis ya, berorientasi pada efisiensi pasar dan pertumbuhan keuntungan, namun kurang memperhatikan dimensi moral, sosial, dan spiritual. Setelah kita memahami terkait dengan unsur dasar dari ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, kita akan lanjut membahas mengenai perbedaan landasan filosofis antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional yang menjadi pembeda fundamental dalam cara pandang dan praktek ekonomi keduanya. Dalam ekonomi Islam terdapat larangan tegas terhadap praktik riba, gharar, dan maisir. Hal ini karena ketiganya dianggap menimbulkan ketidakadilan, merugikan salah satu pihak, dan menjauhkan ekonomi dari nilai-nilai kepastian, kejujuran, dan keseimbangan. Dalam ekonomi Islam pun, setiap transaksi harus bersifat transparan, adil, dan saling menguntungkan, bukan berdasarkan adanya unsur spekulatif atau eksploitasi. Sebaliknya, dalam ekonomi konvensional, bunga atau interest ini menjadi instrumen utama justru dalam sistem keuangannya. Praktik spekulasi dianggap sebagai bagian wajar dari mekanisme pasar, bahkan didorong dalam konteks pencarian keuntungan. Selain itu, kompetisi bebas menjadi prinsip dasar di mana individu dan pelaku usaha didorong untuk bersaing demi efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tanpa batasan moral atau pertimbangan spiritual. Kedua, ekonomi Islam ini mengedepankan prinsip keadilan, sistem bagi hasil dan kemitraan. Artinya, keuntungan dan resiko dalam kegiatan usaha dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Sebagaimana dalam akad mudharabah atau musyarakah, sistem ini mendorong kerjasama, saling percaya, dan tanggung jawab bersama, serta menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Sementara itu, dalam ekonomi konvensional tidak ada kewajiban untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Akumulasi kekayaan adalah hak mutlak individu dan tidak ada mekanisme spiritual atau moral yang mewajibkan redistribusi seperti halnya zakat atau infak yang diterapkan dalam ekonomi Islam. Ketimpangan dianggap sebagai konsekuensi yang wajar dari kompetisi pasar dan produktivitas dari seorang individu. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa ekonomi Islam ini berangkat dari nilai-nilai ilahiyah yang menekankan keadilan, transparansi, dan juga tanggung jawab sosial. Sedangkan ekonomi konvensional bersandar pada prinsip kebebasan individu, efisiensi, dan keuntungan maksimal. Meskipun kadang mengabaikan dimensi etika dan keseimbangan sosial
Inilah yang menjadikan ekonomi Islam itu sebagai sistem yang tidak hanya rasional, tetapi juga spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan keberkahan dan keberlanjutannya. Perbedaan tujuan antara sistem ekonomi Islam dan juga sistem ekonomi konvensional yang mencerminkan perbedaan filosofi dasar dari masing-masing sistem. Dalam ekonomi Islam, tujuan utamanya adalah mewujudkan al-falah. Seperti yang saya sampaikan tadi, al-falah yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki bagi manusia, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Ekonomi Islam ini tidak sekedar hanya mengejar hasil materialnya saja, namun juga memperhatikan aspek spiritual dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam juga menekankan pada terwujudnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata melalui instrumen seperti zakat, infak, dan larangan penimbunan harta. Sistem ini mendorong agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, tetapi juga menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, keberkahan dan keseimbangan menjadi nilai penting dalam ekonomi Islam. Keseimbangan ini mencakup aspek individu dan kolektif, dunia dan akhirat, produksi dan konsumsi, serta antara kepentingan manusia dan juga kelestarian lingkungan. Tujuan lainnya adalah mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh, yakni bukan hanya kemakmuran secara ekonomi, tetapi juga tercapainya ketenangan jiwa, keadilan sosial, dan ketentraman dalam masyarakat. Sebaliknya, dalam ekonomi konvensional, tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan. Ya, sistem ini mengasumsikan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi atau homo economicus yang selalu bertindak rasional untuk mengejar kepuasan dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ekonomi konvensional juga menekankan pada efisiensi penggunaan sumber daya. Setiap keputusan ekonomi dinilai dari seberapa optimal sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output atau keuntungan yang maksimal. Kemudian, pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan ini menjadi indikator utama keberhasilan dari sistem ekonomi konvensional. Semakin tinggi PDB suatu negara, maka dianggap semakin sukses secara ekonomi meskipun seringkali mengabaikan ketimpangan sosial atau kerusakan lingkungan. Tujuan lainnya dari ekonomi konvensional ini adalah kepuasan konsumen dan kebebasan pasar. Sistem pasar bebas dianggap mampu menyeimbangkan kebutuhan dan penawaran secara alami, tanpa campur tangan nilai-nilai moral ataupun agama. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa ekonomi Islam ini lebih berorientasi pada keseimbangan antara aspek materi dan spiritual, serta menekankan tanggung jawab sosial dan keadilan. Sementara itu, ekonomi konvensional berfokus pada pertumbuhan, efisiensi, dan keuntungan pribadi, yang seringkali bersifat individualis dan netral terhadap nilai-nilai moral. Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang menjadi pondasi utama dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang pertama adalah adanya larangan riba, goror, dan maisir, serta kewajiban transaksi yang halal dan juga thoyyib. Ekonomi Islam secara tegas melarang adanya riba atau bunga, karena riba ini dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap pihak lain yang menyebabkan ketidakadilan dan juga ketimpangan. Demikian pula goror, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad, dilarang agar transaksi berlangsung secara transparan dan juga adil. Maisir atau praktik spekulasi dan perjudian juga diharamkan karena memang bersifat merugikan dan menjauhkan dari produktivitas yang real atau nyata. Sebaliknya, Islam mewajibkan setiap individu atau setiap aktivitas ekonomi itu harus halal sesuai dengan syariah. Dan juga thoyyib. Thoyyib ini tidak hanya baik, namun juga bersih dan juga bermanfaat. Artinya, produk dan proses bisnis harus memenuhi standar etika dan tidak merusak moral lingkungan ataupun masyarakat.
Prinsip yang kedua yaitu sistem bagi hasil atau profit sharing. Ya, berbeda dengan sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam ini menerapkan sistem bagi hasil seperti halnya akad mudharabah dan musyarakah. Dalam sistem ini, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Hal ini menciptakan prinsip keadilan dan kemitraan yang sejati, di mana kedua pihak saling bekerja sama, bukan saling mengeksploitasi. Prinsip yang ketiga adalah zakat dan wakaf ini sebagai instrumen kekayaan. Ya, instrumen kekayaan. Salah satu keunikan ekonomi Islam adalah adanya mekanisme distribusi kekayaan yang bersifat wajib dan juga sukarela, yaitu zakat dan wakaf. Zakat ini berfungsi untuk membersihkan harta dan membantu untuk mustahik serta mendorong sirkulasi ekonomi agar tidak terpusat pada kelompok tertentu saja, gitu. Kemudian wakaf ini di sisi lain adalah bentuk investasi sosial jangka panjang yang dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan juga kesejahteraan umat. Keduanya menunjukkan bahwa ekonomi Islam ini sangat peduli terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Yang keempat adalah etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Dalam Islam, aktivitas ekonomi bukan hanya urusan duniawi saja, tetapi juga bagian dari ibadah. Oleh karena itu, setiap pelaku ekonomi wajib menjunjung tinggi etika bisnis seperti kejujuran, amanah, tidak curang, tidak menipu, dan tidak merugikan orang lain. Selain itu, Islam juga mendorong tanggung jawab sosial, yaitu keberpihakan kepada yang lemah, perlindungan lingkungan, dan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Dengan 4 prinsip dasar ini, larangan riba dan transaksi yang tidak syar'i, sistem bagi hasil, kontribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf, serta etika bisnis dan tanggung jawab sosial, ekonomi Islam hadir bukan sekedar sebagai sistem alternatif, tetapi sebagai solusi yang menyeluruh bagi krisis ekonomi dan moralitas global saat ini. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi pondasi dalam sistem ekonomi konvensional. Prinsip-prinsip ini mencerminkan cara pandang dunia modern terhadap aktivitas ekonomi yang umumnya bersifat sekuler dan juga materialistik. Dalam prinsip yang pertama yaitu didasarkan pada bunga, spekulasi, dan juga pasar bebas. Ekonomi konvensional menjadikan bunga atau interest sebagai instrumen utama dalam sistem keuangannya. Bank dan lembaga keuangan menggunakan bunga sebagai sumber keuntungan utama baik dalam simpanan maupun pinjaman. Selain itu, spekulasi dianggap sebagai bagian yang sah dari aktivitas ekonomi, terutama dalam pasar modal dan perdagangan yang derivatif. Sistem ini juga mengandalkan mekanisme pasar bebas, yaitu kondisi di mana harga dan aliran barang jasa ditentukan oleh kekuatan permintaan dan juga penawaran tanpa adanya intervensi nilai moral atau aturan agama. Kemudian berikutnya adalah prinsip yang kedua, kepemilikan mutlak milik individu. Dalam ekonomi konvensional ini, kepemilikan itu bersifat individual dan absolut. Setiap individu bebas memiliki, mengelola, dan mengakumulasi kekayaan tanpa batasan dari norma-norma spiritual. Negara atau masyarakat tidak memiliki hak campur tangan dalam mengatur sejauh mana seseorang boleh menguasai sumber daya ekonomi selama kepemilikan itu diperoleh melalui mekanisme pasar yang sah secara hukum. Kemudian prinsip yang ketiga adalah tidak adanya kewajiban distribusi kekayaan. Dalam ekonomi konvensional tidak mengatur kewajiban distribusi kekayaan secara moral atau spiritual. Tidak ada instrumen seperti zakat, infak, atau sedekah yang diwajibkan oleh sistem. Ketimpangan dianggap sebagai hasil alami dari kemampuan dan produktivitas individu yang berbeda-beda. Selama proses perolehannya dianggap sah, maka sistem tidak mempersoalkan apakah kekayaan itu terkonsentrasi pada kelompok kecil ataukah tidak. Kemudian prinsip yang keempat dalam ekonomi konvensional itu etika tidak wajib diterapkan dalam kebijakan ekonomi. Dalam sistem ini etika bersifat opsional, bukan komponen wajib. Dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan ekonomi, keberhasilan suatu kebijakan atau transaksi dinilai dari sisi empiris, profitabilitas, dan pertumbuhan, bukan dari apakah ia adil,
jujur, atau merugikan pihak lain. Selama aturan hukum formal tidak dilanggar, maka kebijakan tersebut dianggap sah, meskipun mungkin menimbulkan dampak sosial atau moral yang merugikan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa ekonomi konvensional berlandaskan pada kebebasan individu, orientasi keuntungan, dan netralitas terhadap nilai-nilai moral atau agama. Inilah yang membedakan secara mendasar dari ekonomi Islam yang berbasis pada keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Setelah kita memahami prinsip-prinsip dasar dari ekonomi Islam juga ekonomi konvensional, saya akan menjelaskan terkait dengan pokok pembahasan yang ketiga, yaitu contoh aplikasi kedua sistem ekonomi ini dalam dunia nyata. Khususnya yang pertama yaitu di sektor perbankan dan lembaga keuangan. Dalam sistem ekonomi Islam, lembaga keuangan tidak menggunakan mekanisme bunga, karena bunga ini jelas dilarang. Riba dilarang keras di dalam syariat Islam. Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan berbagai jenis akad muamalah yang sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya dalam Bank Syariah Indonesia, dalam operasionalnya BSI menggunakan beberapa akad. Akad yang pertama adalah akad mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola, di mana keuntungannya ini dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Akad mudharabah itu yang kedua adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati, sering digunakan dalam pembiayaan kendaraan atau properti. Akad yang ketiga yaitu akad ijarah, yaitu sistem sewa menyewa yang sesuai syariah, misalnya dalam pembiayaan alat produksi atau kendaraan. Untuk tabungan, BSI sendiri menyediakan dua jenis akad wadiah, titipan, atau akad mudharabah atau bagi hasil, tergantung pada jenis rekening yang dipilih oleh nasabah. Sementara itu, dalam sistem ekonomi konvensional, perbankan beroperasi berdasarkan sistem bunga. Tidak ada pertimbangan halal ataupun haram dalam transaksinya, selama transaksi tersebut legal menurut hukum positif yang berlaku. Sebagai contoh, BCA, Bank Sentral Asia, itu menawarkan berbagai produk keuangan yang menggunakan bunga, baik bunga tetap maupun bunga mengambang, terutama dalam produk kredit dan pinjaman. Nasabah yang mengajukan pinjaman di BCA akan dikenakan bunga sesuai dengan kebijakan suku bunga pasar atau perjanjian kontrak. Dalam hal simpanan, nasabah BCA dapat membuka rekening tabungan atau deposito. Dana yang disimpan akan mendapat bunga atau imbal hasil tergantung besar dan lamanya dana disimpan. Tidak ada pembatasan moral atau religius dalam penggunaannya selama sesuai aturan hukum. Contoh yang kedua, pengaplikasian sistem ekonomi Islam juga sistem ekonomi konvensional, yaitu dalam pembiayaan rumah atau KPR. Yang pertama, dalam sistem ekonomi Islam, pembiayaan rumah tidak menggunakan sistem bunga karena jelas riba diharamkan secara tegas. Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan akad jual beli atau murabahah. Skemanya adalah Bank Syariah terlebih dahulu membeli rumah yang diinginkan oleh nasabah dari pengembang atau pemilik rumah. Setelah itu, rumah tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan dengan margin keuntungan tetap yang disepakati di awal. Harga jual tidak berubah selama masa angsuran dan tidak ada bunga yang sifatnya fluktuatif seperti dalam sistem konvensional. Keunggulan lainnya adalah tidak adanya denda atau penalti jika terjadi keterlambatan pembayaran. Karena dalam sistem Islam, denda atas keterlambatan termasuk dalam bentuk riba dan ketidakadilan. Sebagai gantinya, bank bisa mengenakan sanksi non-komersial dalam bentuk sosial, misalnya disalurkan ke dana social charity, bukan untuk keuntungan bank. Sedangkan KPR konvensional, dalam ekonomi konvensional ini, KPR dilakukan melalui pemberian pinjaman uang dari bank kepada nasabah. Bank tidak membeli rumah terlebih dahulu, melainkan bank hanya menyediakan dana pinjaman untuk dibayarkan ke penjual rumah. Jadi nasabah kemudian membayar cicilan kepada bank setiap bulannya
yang terdiri dari pokok pinjaman dan bunga tahunan. Bunga ini bersifat tetap untuk beberapa tahun pertama, lalu mengambang atau floating mengikuti suku bunga pasar, sehingga cicilan bisa naik turun. Dalam sistem ini juga dikenakan penalti atau denda jika nasabah terlambat membayar cicilan atau melunasi terlebih dahulu atau melunasi lebih cepat dari jangka waktu yang disepakati. Semua ini menjadi bagian dari perhitungan keuntungan bagi pihak bank. Dari contoh tersebut terlihat jelas perbedaan antara kedua sistem, sistem ekonomi Islam dan juga sistem ekonomi konvensional. KPR Syariah menggunakan skema jual beli real ya dengan akad murabahah tanpa ada penalti dan keterlambatan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Sedangkan sistem ekonomi konvensional menggunakan sistem pinjaman berbunga dengan bunga fluktuatif dan penalti yang berorientasi pada profit bank. Contoh pengaplikasian ekonomi Islam dan ekonomi konvensional pada dunia nyata yaitu dalam perdagangan dan juga jual beli. Dalam ekonomi Islam, aktivitas jual beli bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga merupakan bagian dari muamalah yang diatur secara ketat oleh syariat Islam. Islam sendiri mewajibkan setiap transaksi untuk memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, bebas dari penipuan dan juga manipulasi, baik dalam informasi barang maupun harga. Yang kedua, tidak mengandung gharar atau ketidakjelasan dalam objek, harga, waktu, atau syarat dari akadnya sendiri. Kemudian yang ketiga, terhindar dari riba, baik dalam bentuk bunga cicilan maupun markup yang tidak adil. Ya, bebas dari barang haram seperti makanan tidak halal, minuman keras atau produk yang merusak akhlak. Berikutnya, memiliki akad yang jelas baik lisan, tertulis maupun digital. Contoh pengaplikasiannya dapat dilihat pada toko online syariah atau e-commerce halal. Platform ini hanya menjual produk-produk halal, menyampaikan informasi produk yang jelas, kemudian menyediakan akad yang transparan dan tidak menggunakan bunga cicilan dalam sistem pembayarannya. Sementara berbeda dengan ekonomi konvensional, aktivitas jual beli dinilai berdasarkan asas legalitas dan keuntungan. Selama produk atau jasa yang ditransaksikan itu tidak melanggar hukum negara, maka transaksi tersebut dianggap sah dan dapat diteruskan meskipun mungkin mengandung unsur penipuan tersembunyi, gharar atau dampak sosial negatif. Etika bisnis dalam sistem konvensional ini bersifat opsional dan seringkali diabaikan, terutama jika tidak diatur oleh regulasi formal. Tujuan utama transaksi adalah untuk menghasilkan profit setinggi-tingginya tanpa memperhatikan apakah barang tersebut halal, merugikan konsumen, atau memperparah masalah sosial. Contohnya platform kredit online yang memberikan pinjaman secara cepat dan mudah, namun bunga yang sangat tinggi tanpa adanya akad yang jelas. Dalam sistem ekonomi, salah satu aspek penting yang mencerminkan keadilan dan kepedulian sosial adalah distribusi kekayaan. Nah, kedua sistem ekonomi ini, sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, memandang dan menerapkan distribusi kekayaan dalam praktek pengaplikasiannya dengan cara yang berbeda. Dalam ekonomi Islam, menempatkan distribusi kekayaan sebagai tujuan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan menghapus ketimpangan. Sistem ini tidak membiarkan kekayaan beredar hanya di kalangan orang kaya saja. Ada dua instrumen utama dalam distribusi kekayaan. Yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah wakaf produktif. Zakat sebagaimana diwajibkan oleh agama, zakat bukan hanya ibadah tetapi juga instrumen distribusi. Dana zakat ditujukan untuk fakir miskin, mu'alaf, orang yang terlilit hutang, dan kelompok mustahik lainnya. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat, bukan sekedar memberi bantuan sesaat. Yang kedua adalah wakaf produktif. Wakaf bukan hanya untuk membangun masjid saja, tetapi juga bisa berupa wakaf produktif seperti tanah yang digunakan untuk sekolah gratis, rumah sakit, atau pusat pelatihan keterampilan. Ini menjadi sumber pembiayaan sosial jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif.
Contohnya, banyak di berbagai daerah tanah wakaf digunakan untuk membangun rumah sakit syariah atau pesantren yang memberikan layanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Prinsip dasarnya, distribusi kekayaan adalah bagian dari ibadah, tanggung jawab moral, dan upaya mewujudkan keadilan sosial. Berbeda dengan sistem Islam, ekonomi konvensional tidak mewajibkan distribusi kekayaan secara moral atau spiritual. Tidak ada instrumen khusus seperti zakat atau wakaf, yang ada hanyalah pendekatan sukarela. Seperti halnya CSR, Corporate Social Responsibility, yaitu kegiatan sosial perusahaan yang dilakukan atas dasar kesadaran sosial atau tekanan dari publik. Namun, CSR sendiri dalam ekonomi konvensional itu bersifat opsional dan seringkali juga dijadikan alat untuk branding atau pencitraan perusahaan, bukan sebagai tanggung jawab moral atau ibadah. Contohnya, perusahaan besar memberikan beasiswa, bantuan sembako, atau pembangunan taman kota sebagai bagian dari program CSR. Namun, program ini biasanya berorientasi pada popularitas, loyalitas konsumen atau pencitraan perusahaan, bukan semata-mata untuk pemerataan kekayaan atau pemberdayaan kaum miskin. Baik, kesimpulan dari pembahasan terkait ekonomi Islam versus ekonomi konvensional. Yang pertama adalah ekonomi Islam dan ekonomi konvensional itu berbeda dalam sumber hukum, tujuan, instrumen, dan dampak sosialnya. Yang kedua, ekonomi Islam ini hadir untuk menyeimbangkan aspek material dan spiritual. Kemudian yang ketiga, tantangan kita hari ini adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi modern yang kompetitif. Demikian pemaparan materi saya hari ini. Saya akan mengakhirinya dengan sebuah kutipan dari Umar bin Khattab, yaitu jika keadilan tegak, maka kemakmuran akan mengikuti. Semoga materi yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.